Episode kali ini dibuka dengan suasana sibuk di kawasan kampung nelayan. Kenzo mengajak Mutiara ikut mendampinginya dalam pertemuan bisnis di sebuah gudang penyimpanan ikan milik perusahaan Aditya. Gudang itu ramai, para pekerja sibuk mengangkat peti-peti ikan. Sementara hawa dingin dari ruang pendingin menyebar sampai ke lorong-lorongnya. Namun tanpa disadari, seseorang telah mengikuti mereka sejak awal. Sandra. Sandra datang bukan untuk bekerja. Ia datang membawa dendam. Sejak Mutiara hadir dalam hidup Kenzo, Sandra merasa dunianya runtuh. Ia yang selama ini yakin hanya dirinya yang paling dekat dengan Kenzo, tiba-tiba merasa posisinya tergeser. Maka hari itu, Sandra memutuskan untuk bertindak. Saat Kenzo sibuk membahas kontrak dan laporan distribusi dengan para staf gudang, Sandra mendekati Mutiara dengan wajah ramah yang penuh kepalsuan. "Muti, sini sebentar. Aku mau menunjukkan ruang penyimpanan baru. Kayaknya kamu bakal suka lihatnya," katanya, seolah tanpa niat buruk. Mutia mengikuti. Tidak ada sedikitpun kecurigaan dalam langkahnya. Ruang itu adalah ruang pendingin besar yang jarang ditakai. Senyap, dinginnya menggigit. Pintunya terbuat dari besi tebal. Begitu Mutiara masuk, brak! Pintu berat itu ditutup dan dikunci dari luar. Mutia langsung mengetuk, memanggil, berteriak, tapi dingin menelan semuanya. Suhu yang ekstrim perlahan memakan tenaga dari tubuhnya. Jari-jarinya membeku, nafasnya mulai pendek, wajahnya pucat. Sementara itu, Kenzo merasa ada yang tidak beres. Ia mencari Mutiara, berjalan, berhenti, menoleh ke sekeliling. Lalu ia melihat tas kecil Mutiara tertinggal di dekat peti es. Saat itulah rasa panik menyambar dadanya. "Mutiara!" Kenzo berlari menyusuri lorong gudang. Para pekerja ikut mencari. Suara mesin pendingin membuat situasi makin mencekam. Hingga akhirnya, Kenzo mendengar suara lemah dari balik pintu logam. Tok, tok. Atau mungkin itu hanya bayangan? Tidak, itu suara Mutiara. Kenzo memukul pintu dengan seluruh tenaga. "Buka pintunya, cepat!" teriaknya penuh kepanikan. Teknisi dipanggil, kunci cadangan dicari. Semua orang bekerja dalam detik-detik yang menegangkan. Saat pintu akhirnya berhasil dibuka, kabut dingin menyembur keluar. Dan di sana, di lantai, terbaring Mutiara yang hampir tidak sadarkan diri. Wajahnya membiru, tubuhnya menggigil keras. Tanpa ragu, Kenzo langsung memeluk tubuh itu ke dadanya. "Mutia, aku di sini. Dengarkan aku. Tolong bertahan. Tolong." Nada suaranya pecah. Ia membawanya ke ruang pemanas karyawan, meminta selimut, air hangat, apa saja yang bisa menyelamatkannya. Para pekerja hanya terdiam, menyaksikan bagaimana Kenzo mencintai Mutiara sepenuh jiwa. Dan dari jauh, Sandra berdiri membeku. Rencananya yang tampak sempurna ternyata hampir merenggut nyawa seseorang. Bukan hanya itu, ia baru saja menghancurkan dirinya sendiri. Tatapannya goyah. Tangan yang tadinya percaya diri, kini bergetar. Karena ia tahu, jika Kenzo sampai tahu kebenarannya, semua akan berakhir. Di kafe, suasana lain sedang terbentuk. Aurel membantu Dikta mengatur peralatan musik untuk acara malam itu. Mereka bercanda pelan, tertawa kecil, seperti dua orang yang mulai merasa nyaman satu sama lain. Namun dari sudut ruangan, Ivan memperhatikan. Tatapannya dingin, mulutnya terkatup rapat. Ada gelombang cemburu yang ia tahan keras. Ia tahu sesuatu sedang berubah, dan ia tidak siap kehilangan Aurel. Jadi, episode ini ditutup dengan dua hati yang terluka. Kenzo yang memeluk Mutia dan bersumpah, "Aku akan cari siapa yang melakukan ini." Dan Sandra yang berdiri di balik tumpukan peti ikan, menyadari bahwa dialah yang akan menjadi orang pertama yang hancur.